Perkenalkan, nama saya Hotberto Situmorang. Saya adalah mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk mengelola kinerja karyawan secara efektif dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan juga untuk memastikan sasaran kegiatan telah dilaksanakan dengan baik. Manajemen kinerja tentu saja memiliki banyak manfaat, terlebih khusus untuk perusahaan. Inilah manfaat bagi manajemen kinerja untuk perusahaan. Yang pertama, dapat digunakan sebagai acuan untuk menyesuaikan tujuan organisasi, tujuan tim, dan juga tujuan individu sehingga dapat memperbaiki kinerja pegawai. Yang kedua, dapat membantu meningkatkan komitmen kerja dari karyawan. Yang ketiga, dapat membantu dalam memperbaiki proses training dan pengembangan karyawan. Dan yang keempat, dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan. Dan yang selanjutnya, yang kelima, dapat digunakan sebagai upaya dalam perencanaan karir karyawan. Dan yang selanjutnya, dapat digunakan dalam upaya mempertahankan karyawan memiliki kualitas kinerja yang baik. Dan yang selanjutnya, membantu perusahaan dalam mendukung program perubahan budaya kerja ke arah yang lebih baik. Nah, sekarang ada pun manfaat manajemen kinerja untuk seluruh karyawan. Yang pertama, menyajikan informasi mengenai peran dan tujuan karyawan di perusahaan. Dan yang kedua, mendorong dan mendukung tingkat kinerja karyawan agar memiliki hasil yang baik. Dan yang ketiga, membantu mengembangkan kemampuan kinerja karyawan agar menjadi lebih baik. Dan yang keempat, peluang bagi karyawan untuk memanfaatkan waktu yang berkualitas sehingga lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, sebagai dasar pengukuran kinerja agar lebih jujur dan objektif. Dan yang terakhir, untuk membantu karyawan agar lebih fokus pada tujuannya. Hasil kinerja, bagaimana rencana perbaikan kinerja dan cara kerja yang akan dilakukan. Adapun 6 tahap proses dalam penyusunan manajemen kinerja yang baik. Yang pertama adalah perencanaan kinerja. Dan yang kedua, pelaksanaan kinerja. Dan yang ketiga, pemantauan dan pembinaan kinerja. Dan yang keempat, penilaian kinerja. Dan yang kelima, tindak lanjut. Dan yang terakhir adalah sistem informasi. Nah, apa itu perencanaan kinerja? Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja dalam sebuah organisasi. Nah, perencanaan manajemen kinerja merupakan proses dalam penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dan sasaran dalam program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh organisasi melalui berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Nah, adapun proses dalam perencanaan itu ialah di mana atasan dan bawahan bekerja sama untuk merencanakan apa yang harus dikerjakan, bagaimana harus diukur dalam mengatasi kendala dan pemahaman pekerjaan secara bersama-sama. Dan yang kedua, perencanaan kinerja yaitu mencakup target kualitas maupun kuantitas dari output yang akan dihasilkan, dan tujuan yang akan ditetapkan harus memenuhi kaidah SMART, yaitu scientific, measurable, achievable, reliable, dan time bound. Nah, yang selanjutnya, pelaksanaan kinerja. Tahap ini merupakan pelaksanaan dari rencana yang telah disusun sebelumnya dan melibatkan pengawasan tentunya. Jadi, tujuan dari pelaksanaan ini adalah untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas harian di setiap departemen yang sudah direncanakan sesuai dengan arahan dan sasaran dari tujuan organisasi secara umum. Dalam tahap ini, manajer di setiap divisi wajib memberikan feedback kepada karyawan untuk memperbaiki kekurangan apa saja yang akan dilakukan. Nah, ketika dilakukannya feedback, akan dikoreksi secara menyeluruh dalam kesalahan yang mereka lakukan.
Dan untuk meningkatkan kinerja mereka, manajer juga dapat membantu anggota di dalam memecahkan masalah dan mengatasi hambatan apa saja yang harus dilakukan untuk memperbaiki di dalam pekerjaan mereka. Ketika dilakukannya pelaksanaan, lalu yang selanjutnya adalah pemantauan dan pembinaan kinerja. Pemantauan ini ditujukan untuk memperoleh fakta di dalam data dan informasi tentang pelaksanaan program tersebut. Ketika sudah diperoleh dalam data ataupun informasi, maka akan dilakukannya proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya, temuan-temuan hasil dari pelaksanaan di dalam sebuah informasi akan dilakukan lagi proses evaluasi, sehingga hasilnya apakah program yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan memperoleh hasil yang berkesesuaian ataupun tidak. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang telah diharapkan ataupun tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai ataupun output. Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan dalam suatu periode sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dan dilaksanakan. Ketika dilakukannya pemantauan dan pembinaan serta evaluasi, lalu dilakukannya yang selanjutnya yaitu penilaian kinerja. Apa itu penilaian kinerja? Nah, penilaian kinerja ini merupakan proses dalam pengukuran kontribusi-kontribusi dari setiap individu di dalam instansi ataupun organisasi di dalam sebuah perusahaan. Nah, akan dilakukan terhadap organisasi ini hal-hal yang penting dari penilaian kinerja dan yang akan menyangkut tentang penentuan tingkat kontribusi di dalam individu ataupun kinerja yang diekspresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, adapun pihak untuk penilai, yaitu pihak penilai ini merupakan pemegang peran yang sangat penting dari proses penilaian kinerja. Dari penilaian yang akan dilakukan oleh pihak penilai, inilah yang akan didapatkan hasil akhir dari proses penilaian yang memiliki kemungkinan untuk membuat proses penilaian ini bersifat murni, sebenarnya sebagai hasil proses penilaian secara objektif. Nah, adapun yang pertama sebagai seorang penilai itu adalah yang pertama itu penilaian atasan. Istilah atasan ini yang mengacu pada pimpinan langsung ataupun dua tingkat di bawah yang sedang dievaluasi. Banyak perusahaan yang menganggap atasan lebih mengetahui pekerjaan dan kinerja bawahan daripada siapapun. Dan karena itu organisasi memberikan seluruh tanggung jawab penilaian kepada atasan. Dan yang kedua, penilaian terhadap diri sendiri. Nah, penilaian diri sendiri ini akan terasa efektif apabila dikombinasikan dengan penilaian lainnya. Nah, dengan penilaian ini, karyawan akan menilai dirinya sendiri dan meningkatkan peran aktif dari karyawan tersebut dalam proses penilaian. Kekuatan, kelemahan, serta pencapaian prestasi dari penilaian kinerja diri sendiri menjadi materi penting di dalam bagian ini. Dan yang ketiga, yang akan menilai juga bisa dari rekan sejawat ataupun anggota tim. Nah, penilaian ini dilakukan oleh karyawan yang memiliki level yang sama dengan karyawan yang level yang ingin dinilai. Nah, yang selanjutnya adalah tindak lanjut.
tindak lanjut ini tergantung pada permasalahan yang sedang dihadapi. Apapun hasil dari analisis, dari evaluasi yang telah didapatkan, evaluasi kinerja dari pimpinan dapat melakukan beberapa alternatif tindakan. Adapun yang saya mau bagikan, tindakan-tindakan apa saja yang akan dilakukan di dalam sebuah proses. Yang tadi sudah saya sebutkan bahwa ini tergantung dari hasil analisis evaluasi kinerja yang sudah didapatkan. Yang pertama, bila permasalahan dianggap sangat mendasar ataupun tidak terlalu berat, ini dapat dilakukan perubahan mendasar pula. Yaitu yang pertama, merevisi visi dan misi. Tentu juga tujuan organisasi yang dapat berdampak pada perubahan struktur organisasi. Yang kedua, tindak lanjut yang akan dilakukan dari hasil analisis evaluasi kinerja mungkin hanya membutuhkan perbaikan di dalam sebuah manajemen dan peningkatan efektivitas di dalam kepemimpinan. Ini dapat mencakup antara lain penyempurnaan sistem dan pembagian kerja. Ini juga dapat penambahan atau pergantian peralatan. Tambahan dana juga boleh. Begitu juga meningkatkan di dalam intensitas supervisi dan pengawasan. Yang ketiga, dari hasil analisis evaluasi kinerja di dalam sebuah tindak lanjut, ini dapat mengidentifikasi permasalahan di bidang kepegawaian ataupun sumber daya manusia. Tindak lanjut di dalam bidang sumber daya manusia ataupun SDM yang dapat berupa identifikasi dan pelaksanaan di dalam sebuah pendidikan, dan juga bisa dapat pelatihan, rotasi, dan juga promosi. Nah, dan keempat, hasil analisis evaluasi kinerja akan digunakan untuk perencanaan kinerja tahap berikutnya. Nah, dan yang selanjutnya yaitu sistem informasi. Sistem informasi manajemen kinerja atau yang biasa disingkat yaitu SIM, juga bisa dikenal dengan sebutan Management Information System atau MISS. Ini merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Nah, fungsi dari sistem informasi ini diantaranya adalah yang pertama, sistem informasi memiliki fungsi untuk mempermudah dari pihak manajemen untuk merencanakan, memantau, bahkan mengarahkan serta mendelegasikan pekerjaan ke semua departemen yang mempunyai hubungan koordinasi. Dan yang kedua, sistem informasi memiliki fungsi untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang disajikan secara akurat dan tepat waktu. Dan yang ketiga, adapun fungsi dari sistem informasi ini yaitu adalah untuk meningkatkan kualitas di dalam sumber daya manusia lantaran unit kerja terkoordinasi secara sistematis. Dan yang selanjutnya, sistem informasi ini juga berfungsi untuk meningkatkan produktivitas serta penghematan biaya dalam suatu perusahaan. Nah, demikianlah hasil presentasi yang boleh saya bawakan. Bila mana ada kekurangan dalam pengucapan ataupun kata-kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.